Bab 29, kamu pasti sakit. Sen Biru, yang juga merupakan pavilion kompendium, mendengar suara langkah kaki yang terus-menerus dan membalik-balik buku. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Seseorang perlu membaca sebuah buku perlahan untuk memahami isinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membaliknya dengan begitu cepat? Karena bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Setelah itu, dia melihat Zhang Xuan membalik-balik buku dari rak pertama. Sangat jelas terlihat bahwa dia tidak membaca seluruh isi buku, tetapi lebih seperti mencari sesuatu. Apakah ini alasan mengapa Elder Mo menolak dia masuk? Setelah menonton sejenak, dia menyadari bahwa pihak lain tidak berniat untuk berhenti. Gedeng, jantung Sen Biru berdebar kencang. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak bisa menolak untuk membantunya setelah melihat perbedaan antara dia saat ini dan dirinya yang sebelumnya adalah karena dia ingin dia bekerja keras untuk dibebaskan dari posisinya yang canggung saat ini. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang ini tidak ada di sini untuk belajar tetapi untuk mencari sesuatu. Ini adalah pavilion kompendium. Setiap hari ada banyak sekali guru yang datang. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berharga disembunyikan di sini. Membolak-balik buku-buku ini dengan begitu santai hampir merupakan penghujatan bagi pavilion kompendium ini. Betapa menjijikannya. Mungkin, dia tahu aku akan datang ke pavilion kompendium hari ini, jadi dia sengaja menunggu di luar lalu masuk untuk membuat keributan untuk menarik perhatianku. Ini hanya akan memancing kemarahanku. Gambar pria muda di hati Sen Biru jatuh ke lubang. Karena kecantikannya, banyak orang telah mencoba banyak cara untuk mendapatkan sisi baiknya, sekaligus untuk menarik perhatiannya. Menurutnya, Zhang Xuan bahkan tidak mencoba melihat-lihat buku. Sebaliknya, dia sengaja membuat keributan itu untuk mengubah pendapatnya tentang dia. Pada kenyataannya, dia benci jika orang-orang mengarang acara semacam ini. Setelah melihatnya beberapa saat lagi, dia memastikan pendapatnya. Jika dia benar-benar di sini untuk melihat-lihat buku, bagaimana mungkin dia bisa membaca buku dari semua genre? Lebih jauh lagi, untuk membolak-baliknya dengan kecepatan secepat itu, dia mungkin bahkan tidak dapat memastikan nama manualnya. Tak perlu dikatakan isinya. Dengan ekspresi gelap di wajah cantiknya, dia berjalan ke Zhang Xuan. Zhang Laozi, apa yang kamu lakukan? Membaca buku. Zhang Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah diberi label sebagai memasang pertunjukan, dan menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Membaca buku. Sen Biru mendengus dengan dingin. Rasa dingin terpancar dari wajahnya yang seperti batu giok saat dia berkata, jika Anda berpikir bahwa tindakan Anda keren dan akan menarik perhatian saya, mohon tarik kembali pikiran Anda yang tidak dewasa. Saya, Sen Biru, jangan tertipu oleh tipuan kecil seperti itu. Lebih jauh lagi, tindakanmu hanya akan membuatku kesal. Oh, baiklah. Zhang Xuan terus membolak-balik bukunya. Dia bermaksud untuk mencetak semua manual di pavilion kompendium ke perpustakaan Jalan Surga hari ini dan waktunya agak sempit baginya. Jadi dia tidak memiliki waktu luang untuk mengobrol dengan orang lain. Selain itu, menurutnya, pihak lain terlalu penting. Apa urusannya dia dengan apa yang dia lakukan? Kamu mungkin benar-benar cantik, tapi sepertinya aku belum pernah bertemu wanita cantik sepertimu. Di dunia sebelumnya, di era informasi, segala macam keindahan tersimpan di dalam hard disk. Selain itu, mereka ahli dalam meniup, menarik, bermain dan bernyanyi. Kecantikan yang dingin sepertimu tidak terlalu menarik bagiku. Saya tidak punya energi untuk memikirkan cara menarik perhatian Anda. Karena Anda memahaminya, silakan tinggalkan perpustakaan kompendium ini. Berhentilah membuang-buang tenaga Anda di sini. Melihat bagaimana kepala pemuda itu tetap menunduk, masih menampilkan pertunjukan, Sen Biru berbalik dan memberi isyarat untuk pergi. Deng 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 deng, suara langkah kaki pemuda itu pergi. Ini lebih seperti itu. Melihat bagaimana dia mudah menyerah, Sen Biru menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat dia akan melanjutkan membaca bukunya, dia mendengar suara membalik buku bergema di perpustakaan sekali lagi.
Hualalala, memalingkan kepalanya untuk melihat. Dia menyadari bahwa pemuda itu tidak berniat untuk pergi. Kamu, Sen Biru hampir meledak karena marah. Apakah kamu sudah selesai? Saya telah mengatakan bahwa melakukan ini hanya akan membuat saya kesal, namun Anda tetap melakukannya. Apakah ada gunanya? Pada titik ini, sosok langsingnya tegak dan dia berjalan ke Zhang Xuan sekali lagi, dan rasa jijik terlihat jelas di pupilnya yang hitam pekat. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Semakin kau bersikap seperti ini, semakin aku jijik bersamamu. Kamu tidak akan mendapatkan kesukaanku seperti ini. Apakah kamu sakit? Melihat pihak lain datang untuk mengganggunya lagi, Zhang Xuan sedikit kesal. Dia berhenti dalam tindakannya dan berkata, kamu membaca barangmu sendiri sementara aku akan membaca milikku. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa jongkok di sudut dan menggambar lingkaran. Jangan ganggu aku di sini. Ini tidak seperti aku belum pernah bertemu wanita cantik dalam hidupku sebelumnya. Mengapa kamu bertindak begitu sombong? Dia tidak berharap pemuda itu berbicara seperti ini. Sen Biru merasa pandangannya kabur dan dia hampir mati karena amarah yang membanjiri dirinya. Siapa dia? Kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian. Diberkati dengan bakat dan penampilan yang luar biasa, hampir semua guru dan siswa di akademi menganggapnya sebagai dewi. Di hadapannya, mereka akan bersikap hormat, bahkan tidak berani berbicara dengan keras karena takut menyinggung perasaannya. Namun Anda berani mengatakan, saya sakit, bahkan meminta saya untuk jongkok di sudut untuk menggambar lingkaran. Saya seorang wanita. Oke, gambar lingkaran, gambar kepala gemuk ibumu. Sen Biru merasakan sensasi berat dan pengap di dadanya yang tidak bisa dia kendalikan. Hualalala, wajahnya memerah karena marah. Saat dia hendak menegur pihak lain, dia menyadari bahwa pemuda itu telah kembali membolak-balik buku setelah selesai dengan kata-katanya, bahkan tidak meliriknya lagi. Baik-baik, lanjutkan berakting. Lihat bagaimana aku akan mengungkapkan warna aslimu. Luoluol, Sen Biru menggertakkan giginya dengan erat dan menginjak kakinya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Baik, bukankah Anda sedang melakukan tindakan mencari-cari buku sekarang? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menahannya. Ketika Anda akhirnya tidak dapat melanjutkan, saya akan mengekspos Anda dan membuat Anda malu. Kemudian, Sen Biru tidak lagi mengganggu dirinya dengan Zhang Xuan dan sebaliknya, dengan marah berjalan kembali ke manual yang dia cari sebelumnya dan dengan santai mengeluarkannya. Kemudian, duduk di sudut ruangan, dia mulai menyalinnya. Awalnya moodnya cukup baik hari ini dan dia berniat untuk belajar cukup lama untuk menambah pengetahuannya. Namun, dalam mimpinya dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan orang yang begitu menyebalkan. Di tengah menyalin catatannya, dia melirik secara berkala ke arahnya. Pemuda itu masih terus membolak-balik semua buku dengan kecepatan yang sama, tampaknya bersikeras untuk tidak meninggalkan buku yang terlewat. Tampaknya selama itu adalah buku Pavilion Compendium. Dia pasti akan membaliknya sekali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Setelah ditegur oleh Zhang Xuan, Sen Biru tidak lagi mempertahankan ketenangannya dari sebelumnya dan dia berniat untuk mempersulitnya. Saat dia menyalin catatannya perlahan, dia menunggu saat pihak lain tidak dapat mengikuti aksinya. Namun, yang membuat dia bingung adalah pemuda itu mengulangi tindakannya berulang kali dengan kecepatan yang sama. Dari rak buku pertama, dia berpindah dari satu baris ke baris lainnya, membalik-balik buku dari sore ke malam, bahkan tidak menyisihkan 1 menit pun untuk beristirahat. Sudah 6 hingga 7 jam, tetapi orang itu masih bertahan dengan gerakan yang sama. Bahkan Sen Biru merasa tidak terbayangkan pada saat ini, jika tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya. Dia sudah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia membenci tindakan seperti itu, jadi dia seharusnya berhenti saat itu. Jadi, bagaimana mungkin dia terus membalik-balik seperti ini? Belum lagi, untuk waktu yang lama, mungkinkah otak orang ini mengejang atau semacamnya? Apakah kultivasinya mengamuk dan dia sendiri menjadi gila? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya.
Dia telah mendengar bahwa ketika kultivasi seseorang mengamuk, seseorang akan mulai melakukan banyak tindakan abnormal. Mungkinkah membolak-balik buku tanpa henti di sini menjadi salah satu tindakan abnormal semacam ini? Dia melihat pemuda itu dengan ekspresi aneh saat dia mulai berpikir bahwa pemuda itu tidak normal ketika dia menyadari bahwa Zhang Xuan menghentikan tindakannya setelah membalik-balik buku di baris terakhir. Begitu banyak pengetahuan. Setelah 6 hingga 7 jam kerja keras berturut-turut, dia akhirnya mencetak semua buku di pavilion ringkasan Guru Akademi Hongqian di perpustakaan Jalan Surga di kepalanya. Melalui kompilasi kekurangan dan kekuatan dari Library of Heaven's Path menuju setiap buku, ia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap teknik budidaya, teknik pertempuran pil, penempaan peralatan, formasi dan semacamnya. Dengan tubuh yin murni Zaoya, dia harus melatih buku pedoman ini. Namun, sebelum itu, saya harus melakukan beberapa persiapan. Setelah mencetak seluruh pavilion kompendium, dia akhirnya mengerti bagaimana dia harus menyelesaikan masalah dengan tubuh fisik Zaoya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia bahkan telah menemukan celah dan bagian yang tidak lengkap di 3 dan sebelumnya dari kultivasinya. Selama dia punya waktu untuk berkultivasi kembali melalui mereka, dia bisa mengoreksi dan menyempurnakannya. Gugugu. Ketika dia akhirnya selesai, dia merasakan sakit di perutnya. Setelah bekerja sekian lama, rasa lapar sudah lama melanda. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai berjalan menuju pintu keluar pavilion kompendium. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah saat melihat Sen Biru berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dingin. Untuk berpikir bahwa wanita ini akan tetap di sini setelah dia membalik-balik buku selama 6-7 jam. Tidak dapat diganggu dengan orang yang egois. Zhang Xuan terus berjalan menuju pintu keluar pavilion kompendium. Hentikan di situ. Ketika dia baru saja berjalan melalui pintu keluar, dia mendengar Elder Mo berteriak padanya. Pada saat ini, wajah Penatua Mo menjadi gelap sampai tampak seperti gabungan dari banyak awan badai, siap meledak kapan saja. Dia sudah lama mentolerir pemuda ini. Saat ini, hanya ada pikiran di kepalanya. Pembuat masalah, pembuat onar, dan pembuat onar. Elder Mo. Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Zhang Xuan Laozi. Wajah Elder Mo dingin, dengan nada yang sengaja lebih keras. Dia berkata, kamu datang ke pavilion ringkasan bukan untuk belajar, tetapi dengan sengaja menimbulkan masalah. Mulai sekarang, pavilion ringkasan tidak lagi menyambutmu. Jika kamu masuk ke sini sekali lagi, aku akan menghancurkanmu. Kaki, menyebabkan masalah. Penatua Mo, dari mana semua ini berasal? Saya telah melihat-lihat buku dengan serius. Bagaimana saya bisa menjadi pembuat onar? Meskipun dia sudah menduplikasi pavilion kompendium yang identik di kepalanya dan tidak lagi harus datang ke sini, dia masih merasa tidak senang mendengar kata-kata itu. Mengapa ketika orang lain ada di sini, Anda menganggap mereka sedang belajar, tetapi ketika saya di sini, Anda menganggap saya sebagai pembuat onar? Logika macam apa ini? Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal?